Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah klik video ini dan tonton. Semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai praktikum 3 atau lebih tepatnya mengenai sinkronisasi proses pada CPU simulator. Nah, di sini kita ada modulnya nih yang akan kita masukkan. Di sini kita punya kode atau codingan atau sintaks yang akan kita salin ke bagian compiler kita. Sini kita copy aja. Nah, untuk teman-teman yang mau modulnya, aku akan letakkan di description box untuk teman-teman download aja. Jika sudah, teman-teman masuk ke bagian CPU simulator, lalu pilih yang bagian menu compiler di sini. Kita klik, lalu kita pastekan aja di bagian kuning ini. Jika sudah, teman-teman pilih bagian compile. Oh sorry, jika sudah compile, teman-teman jangan lupa nih untuk masukkan base address-nya. Ini kita hilangkan centangnya, lalu pilih 100. Nah, tadi kan kita masuk ke compile tuh, lalu kita klik buton yang compile juga. Nah, dia akan jalan dan dia akan dipindahkan nih menjadi bahasa mesin di bagian program code atau output di sini. Lalu teman-teman klik yang bagian load in memory. Nah, jika sudah, dia akan disalin nih yang tadi tuh dibagi ke bagian CPU instructions. Nah, jika udah dia akan masuk ke bagian program list di sini. Nah, lalu teman-teman pilih untuk bagian buton OS 0. Jika sudah, pilih bagian round robin dengan time flex-nya adalah 10. Lalu teman-teman double klik aja di bagian program list. Tek-tek itu kan. Nah, dia akan masuk ke bagian ready query di sini. Gitu. Jika udah, teman-teman pilih bagian view ini biar teman-teman tahu nih proses itu gimana sih gitu ya. Kita klik aja. Ini sajian top, kita buat sini aja. Nah, jika udah, teman-teman masuk ke bagian OS control tadi, lalu pilih yang bagian start. Oh ya, jangan lupa untuk biar ceknya, teman-teman klik yang bagian input. Nah, ini. Kita masuk ke bagian price list. Oh no. Ke bagian mana tadi? Nah, ini dia. Oh, bukan. Yang tadi harusnya dijalanin. Ah, ini. Nah, nih. Di sini kan ada banyak-banyak nih. Aku akan jelasin dulu ya. Kalau yang di bagian compiler tadi yang kita masukin codingan tadi tuh, itu berguna untuk mengetik bahasa pemrograman nih gunanya ini. Lalu ada untuk CPU simulator kita yang kita gunakan ini digunakan untuk menjalankan perhitungan. Lalu ada juga namanya OS simulator atau yang ini ya, OS simulator yang ini itu untuk menjalankan instruksi yang sudah dimengerti oleh si CPU. Lalu ada output di sini yang mana ini untuk menampilkan hasil dari pengolahan pada sistem operasi. Ini kan agak lambat ya munculnya tuh, kan agak pelan jalannya. Nih, kita bisa cepatkan. Teman-teman pilih yang di bagian OS control di sini, lalu kita sub. Nah, kan dia akan laju tuh. Kita bisa mainkan. Nah, pelan bisa kebut ya. Nah, di sini. Ini sudah selesai. Di sini menghasilkan thread 2-nya adalah G18, thread G-nya adalah 25. Sebenarnya yang kita inginkan adalah thread G di atas ini hasilnya harus punya 20, yang di bawahnya adalah 12. Gimana cara mengakalinya? Ini termasuk yang tidak sinkron, teman-teman. Kenapa? Karena dia menggunakan yang sama. Lalu kita clear aja di sini, biar kita buat desinkron itu gimana gitu. Kita clear aja, kita close. Di sini kita tutup aja, di sini tutup. Nah, di sini kita remove all program. Nah, jika udah, untuk di bagian kedua nih, kan yang pertama tadi ya, nggak sinkron tuh. Lalu untuk yang kedua, kita akan menambahkan synchronize di bagian belakangnya aja. Sebenarnya tadi programnya sama aja sama yang ke atas tadi. Cuma ditambahin synchronize aja. Bukan ditambahin sih, ya ditambahin. Synchronize di sini. Kita copy aja lah ya, biar teman-teman lihat. Di sini kita copy ke bagian compiler. Itu tadi di mana? Di bagian S-Street atas. Biar nggak bingung kita copy aja deh. Nah, udah. Kita jangan main langsung copy ya. Teman-teman pilih bagian edit source di sini lalu pilih atau klik new. Jangan main copy aja. Kita harus buat
yang terbaru gitu. Di sini jangan lupa juga base address-nya 100 juga. Dan jika udah teman-teman pilih bagian compile, lalu kita compile lagi. Nah, udah tuh. Dia akan dimasukkan ke bagian output di sini. Lalu kita klik yang load in memory. Nah, dia akan masuk ke bagian CPU instruction. Kita klik OK. Nah, jika udah sama yang seperti tadi, kita masuk ke bagian OS, round robinnya sama. Kita double klik aja di bagian program list biar dia masuk ke bagian ready query. Nah, udah. Teman-teman pilih yang start aja. Oh, sorry. Ini udah nih. Yang inputnya dinampain dong. Nah, nih. Input di sini, OS-nya kita taruh di sampingnya. Udah. Di sini udah, teman-teman klik yang bagian start saja. Nah, dia akan jalan tuh. Dia akan jalan dengan cepat karena kita menggunakan CPU speed-nya adalah fast. Nah, ini udah nih. Dia menghasilkan thread 1G-nya adalah 20, thread keduanya itu adalah 12. Ini sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, ini dinyatakan sinkron. Baik, ini udah selesai di bagian kedua. Kita clear aja. Lalu dia ada satu lagi untuk yang bagian ketiga. Di sini kita tutup. Lalu teman-teman jangan lupa nih harus di remove all program kalau buat program yang baru. Di sini juga kita masuk ke yang ketiga. Nah, kita diperintahkan untuk modifikasi lagi kode sebelumnya. Tapi ini ditambahin dengan enter leave di setiap ini ya. Kita copy aja. Jika teman-teman sudah copy, lalu kita masuk ke bagian CPU, lalu pilih yang compiler lagi. Nah, ini masih ada nih, kita harus hapus dulu teman-teman, atau klik yang new lagi. Jika udah kita pastikan saja, lalu kita jangan sampai lupa base address-nya harus 100. Nah, jika udah, teman-teman pilih yang bagian compile, lalu kita compile. Dia akan dipindahin lagi ke sini, lalu kita klik yang load in memory. Dia akan pindah lagi ke bagian CPU instruction. Jika udah teman-teman masuk ke bagian menu atau buton OS, ininya sama juga, lalu kita double klik lagi di bagian program di sini. Nah, ketika double klik, teman-teman jangan lupa nih untuk inputnya nih biar tahu ini benar apa kagak gitu. Kita masuk bagian sini. Nah, udah. Lalu teman-teman klik yang mana ya? Kita klik yang bagian start. Ini kita agak pelankan dikit biar teman-teman masuknya nih. Biar tahu nih programnya nih. Ini akan ada proses listnya nih. Ini kita cepatkan lagi. Nah, udah. Ya kan jalan nih. Ini jalan, ini jalan. Ini di sini jalan. Nah, berarti untuk yang bagian ketiga ini dia juga sinkron nih. Menghasilkan thread satunya 20, thread 2-nya itu 12. Ini sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sampai sini dulu video kita mengenai praktikum 3. Semoga kita berjumpa di video selanjutnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.